nggak ada rumor. Saya datang ke sini nggak bicara rumor. Saya boleh katakan 1000%, bukan 100, udah pasti John Hartman. Jujur ya, kalau buat saya pribadi, CV dia lebih bagus dari Patrick Kluivert. Orang Inggris ke kawasan Oceania survive, ke kawasan CONCACAF survive juga dan berprestasi. Sekarang dia ke kawasan Asia. Motivator jadi sebagai seorang memotivasi itu perlu sebagai pelatih. Kalau pelatih cuma diam, bengong atau ngapain? Atau senyum. Kayak siapa Pak Budi? Nggak tahu ya. Hai teman Nalar, kita ketemu lagi di Tiki Taka karena ini spesial ya, menuju tahun baru mengakhiri 2025. Jadi episode kita juga tentunya spesial karena biasanya formatnya bertiga kan, ada Noella, Mas Sabto, Bung Harpa atau sama Bung Yuke juga. Tapi hari ini formatnya berempat, jadi kita semakin rame di sini. Jadi Spesial, bahasannya ada tamu spesial ya. ada tamu spesial hari ini, ada Bung Ropan. Bung Ropan. Ya, Hai, terima kasih oke. sudah hadir Bung Ropan. Terima kasih, suatu kehormatan saya berada di sini. Wah, Apalagi luar dengan biasa. punit-punit yang hebat seperti ini. Kayak kita yang terhormat. Mario, dengan Harpa kan. dengan waduh. junior beliau gitu. Ya, itu. Dulu kita baca koran, alami Oh, saya iya. ada Bung Ropan kan. Iya, Halaman respect untuk Bung pertama. Ropan. Terima kasih Bung Ropan udah. Saya dengar tadi, sama hadir siapa saya? kembali. Oh, selain sama Noel, Harpa sama Harjo. Saya datang walaupun lagi Wah, kurang ini. fit, saya Wah, bilang saya luar datang. biasa. Terima kasih, terima Kalau enggak, kasih. saya nggak datang. Oh, iya, ini karena Saya ada dengar dua nama, waduh. dua H ya, Iya. Harpa dan Haryo. Iya itu Nah, dua H itu, aduh saya aduh. Aduh, itu Kalau sulit nggak datang ditolak bahaya ya, saya. Bung. Iya kan, kalau sampai nggak datang bahaya. Nggak ngerti mesti ngomong apa gitu. Nampaknya ini dua H-nya agak speechless ya. Iya. Bung Harpa dan Mas Haryo ini agak Iya. speechless ini. Oke, di episode hari ini kita akan bahas tentunya yang nggak selesai-selesai dibahas sampai nanti ada sosok yang sudah fix gitu ya. Kita mau bahas pelatih ya, kayaknya ini udah potensial banget, rumornya udah besar banget, masif banget di sosial media. John Hartman ini on the way ke Indonesia katanya. Nah, kita akan tanya juga nanti sama Bung Ropan, Bung Harpa, sama Mas Sabto. Nah, ini menurut portal media di Honduras, John Hartman ini dirumorkan akan menjadi manajer timnas Honduras dan timnas Jamaika. Tapi John Hartman ini menolak tawaran kedua tersebut dan memprioritaskan menjadi pelatih timnas Indonesia. Ini ada biodatanya juga yang bisa teman Nalar lihat di screen, ada biodata dari John Hartman dan CV-nya ya sebagai pelatih. Oke. Pertanyaannya buat bapak-bapak yang ada di depan saya atau di samping saya. Nah, dengan CV John Hartman yang ada, apakah John Hartman ini menjadi pelatih yang tepat untuk menangani timnas Indonesia? Atau belum berpengalamannya beliau di regional Asia justru menjadi hambatan yang berarti? Karena CV-nya banyak tapi Asianya belum ada nih. Walaupun Siapa nih? Kita berikan kepada yang Kepada paling tamu yang terhormat. yang terhormat. Iya, kalau bicara John Hartman, saya pikir kan PSSI sudah mengkaji itu. Hmm. Dan mereka akan berangkat ke sana dengan Alexander Swir sebagai dirtek. Ya. Tentunya untuk menemui orang yang ada 5 kan sebelumnya, tapi hanya 2 yang akhirnya bisa ada di sana, Giovanni sama John Hartman. Dan pasti sudah ada pembicaraan itu. Karena setiap itu ada 2,5 jam pembicaraan dengan mereka, wawancara, dan saya pikir sudah hal yang tepat. Ya. Memang mengerucut kedua, tapi akhirnya ke John Hartman ya. Jadi ini bukan saja bahwa masih desas-desus, saya boleh katakan 1000%. Wow. Bukan 100 bahwa John Hartman. 1000 ya? Iya, Betul. Oke. udah pasti John Hartman. Tinggal tunggu soal pengumuman aja. Hmm. Ya, waktu kapan? Apakah sebelum Natal ini atau sesudah Natal? Biasanya Tapi kalau sesudah sosok Natal. udah pasti. Dan kalau bicara dengan Honduras, ya memang Honduras itu agak telat untuk bisa masuk. Dan John Hartman pasti akan pilih Indonesia karena Indonesia sudah ambil duluan di tikungan kan dari Honduras. Dan kalau soal juga harga, memang masih Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Honduras. Oke. Sehingga mereka tadinya mau ambil kan Reynaldo, pelatih mereka sebelumnya kan itu nggak bisa mundur. Mau diambil Juan Osorio, pelatih Meksiko, asal Kolombia. Dia nggak bisa dan akhirnya jatuh ke John Hartman. Cuma John Hartman itu pilih Indonesia. Iya. Dia mengabaikan Jamaika tadi yang bilang dengan Honduras. Dan mereka menduga bahwa ini soal bukan soal harga aja. Karena Indonesia tuh ada di atas Honduras. Sehingga John Hartman lebih memilih Indonesia gitu. Jadi ini bukan rumor lagi ya, Bung? 1000%. Iya, nggak ada rumor. Nggak Saya datang ada ke sini rumor. nggak bicara rumor. Wah, ini dia Iya kan? guys. Kalau masih Benar. rumor-rumor itu nggak perlu saya ke sini. Baiklah, Bung. Karena sudah pas pasti. Makanya saya bilang 1000%. Bukan Alright. 100%.
Bener kan? Ada Papi Rovan spesial langsung. Spesial Ya, banget. Matang. Ini A0 ini bukan A1 Oh, lagi. udah bukan A1, A0 ya. Sebelum A1 ada A0 dulu. Biasa kita bicara 99,9%, Ya, ya. Ini enggak, kalau ini 1000. 1000%. Nah, coba deh dari A1 gimana? Bahkan saya dengar dalam beberapa hari ini akan diumumkan. Ya. Itu info. Jadi A0 kalau saya A2 lah. Aduh. Nanti Mas Aryo A1 kan. Ini khusus nalar loh. Nah, Khusus Kalau bukan nalar, eksklusif saya ya? akan 1000. Iya. 1999 aja. Saya juga Iya, baru kan? tahu ini dalam 1-2 hari ini katanya akan diumumkan. Jadi antara Natal lah. Ini bukan Ya. bukan satir ya. Oke, Tapi memang diumumkannya antara 1-2 hari setelah Natal atau bahkan sebelum Sebelum. Natal. Betul. Iya, sangat dekat ini. Iya. Oke. Nah, soal pelatih ya, soal CV ini plus minus ya. Kita tergantung lihat dari sisi mana. Tapi memang kembali lagi selalu berulang kali yang seperti yang saya bilang, ya budget ini sangat penting. Dan Ya. Ya. kalau yang saya dengar juga budget kita lebih tinggi dari Honduras dan dari Jamaika. Dan kalaupun alasan itu dia terima sebenarnya nggak masalah juga. Itu hak setiap orang kok. Iya dong. Kita juga kalau kerja, kalau milih yang gajinya tinggi nggak ada masalah. Cuman ada alasan yang juga masuk akal menurut saya. Jamaika sama Honduras ini kan ya sudah 1, 2, 3 kali lah lolos Piala Dunia. Indonesia belum, sebenarnya malah nothing tulus. Artinya kalaupun dia bisa meloloskan Indonesia pertama kali itu kan luar biasa berarti kan. Pertama kali dalam sejarah. Ya. Kalaupun katakanlah gagal ya, dan gagalnya kita sudah sampai fase terakhir misalnya round 4 atau mungkin playoff nanti ya. Ya kita berharap lolos ya. Ya saya pikir juga dia nggak akan lebih buruk dari sebelumnya gitu. Jadi dari 2 pertimbangan ini dan juga fans yang sangat besar, engagement dia juga akan naik. Pasti agennya juga punya pertimbangan sehingga akhirnya diterima. Walaupun ya pengumumannya kita tinggal nunggu, tapi itu soal waktu. Karena kalau Bung Ropan udah bilang 1000% itu ya udah tinggal nunggu waktu aja. Gitu. Ya kita lihat lah nanti. Jangan terlalu kita amplifikasi juga, langsung terlalu berharap besar, kita nggak tahu. Tapi juga nggak perlu juga terlalu pesimis, ini pasti Ngejudge gagal, juga. nggak ada. Jujur ya kalau buat saya pribadi, CV dia lebih bagus dari Patrick Kluivert. Oke. Menurut saya. Tapi apakah jaminan dia sukses atau enggak, kita lihat checkpoint-checkpoint yang akan ada nanti. Maret, Juni, Juli AFF, dan kemudian Piala Asia. Di situ nanti serangkaian itu kita akan mungkin lihat apakah memang pilihan ini kali ini tepat atau sebaliknya. Oke. Jadi Mas Sabto gimana melihat CV-nya, potensialnya seperti apa? Terus CV yang dengan tadi tidak ada regional Asianya itu dari Mas Sabto gimana? Tadi kan Noya sempat bilang ya, ada mau datang ke Indonesia gitu. Kemarin sebenarnya sempat ada yang datang juga ke Indonesia ya. Aduh. Timur Kapatse. Timur Kapatse. Udah datang ya? Udah datang, tapi emang datang doang gitu Datang, kan. fisiknya Kalau ini datang. datangnya beda. Iya. Dan nyambung kata Bung Ropan juga sama Harpa di mana media juga udah mempersiapkan grafis-grafisnya. Jadi tinggal launch aja nih. Udah siap, udah bener 1000%, tinggal pengumumannya aja gitu. Oke. Dan kalau gue pribadi gue ngelihatnya gue lebih looking forward datangnya Hartman ketimbang kemarin Kluivert. Oke. Karena kualifikasi yang dia punya gitu. Not as a player, tapi as a coach. Kita kan mencari coach, kita mencari pelatih yang know how untuk bisa meloloskan sebuah tim ke Piala Dunia. Iya. Kita nggak boleh memandang remeh Kanada. Kanada juga sebuah negara yang mungkin nggak punya history yang panjang di Piala Dunia, tapi bisa diloloskan ke Piala Dunia. Itu kan artinya dia punya poin yang sangat penting. Di level putrinya dia juga tampil luar biasa. Jangan juga kita pandang tim putrinya mudah juga. Dia bisa menerobos atau menerabas kekuatan-kekuatan historis di Olimpiade dan juga Piala Dunia. Ada Amerika Serikat, ada Brasil, ada ya Cina juga, ada Swedia, ada Jerman. Tapi dia bisa mendapatkan perunggu 2 kali. Kan artinya ya dia bisa ngebuat sebuah tim yang tadinya tidak diperhitungkan, tapi mendapatkan hasil yang luar biasa gitu. Nah itu kan kita mengharapkan itu di timnas kita. Kita nggak bermimpi lah mendapatkan sosok yang kalibernya Vincente Del Bosque misalnya, Carlo Ancelotti. mentok harus Iya, lihat kita juga kan kan harus budget. realistis juga dengan budget dan juga apakah mereka mau untuk megang Indonesia itu kan cerita yang berbeda juga ini. Tapi kalau Hartman mungkin ini menjadi pairing yang sangat pas gitu ya. Ekspektasi kita untuk ngebuat sebuah tim meneruskan kinerja pelatih sebelumnya, bukan Kluivert ya, Sintayong di mana fondasinya sudah ditaruh dan kemarin sempat hilang arah tapi dibalikin lagi nih. Harapannya dengan John Hartman yang punya disiplin bagus menangani pemain-pemain tidak punya nama besar tapi bisa dia paksa untuk bermain dengan kualitas yang baik, itu kan harapannya akan muncul di timnas kita. Jadi ya balik lagi, gue looking forward banget sih untuk melihat Hartman menukangi kita. Mungkin kalau bisa saya tambahkan ya, yang di sini menjadi diskusi adalah pertama,
apakah dia akan menangani hanya putra? Mungkin itu. Mungkin kalau nggak salah U23 juga ya. U23. Papan ya. U23. Nah, mungkin itu oke ya. Maksudnya bukan gimana-gimana ya. Apakah kalau nanti putra-putri kayak di Kanada dia bisa membagi waktu? Ini pertanyaan yang pertama. Ya. Yang kedua kemudian adaptasi dia. Karena dia setahu saya nggak pernah menangani sepak bola kawasan Asia. Ya, saya nggak bisa. Yang tipis-tipis New Zealand lah ya. New Zealand, tipis-tipis lah ya. New Zealand tuh kalau saya bilang Tim putri itu. ini Eropa di halaman belakang gitu. Kan nuansanya masih Eropa juga. Artinya itu tantangan, bukan berarti nggak bisa ya. History made to be broken, bisa aja dia akan menjadi CV pertama dia sukses untuk menangani kawasan Asia gitu. Jadi paling itu sih tantangan yang harus nanti akan dihadapi. Dan yang penting juga, ini saya masih ingat ketika Patrick Kluivert diperkenalkan di Hotel Mulia itu, pertanyaan pertama rekan kita Firzi Idris adalah ke Kluivert saat itu, bagaimana Anda mengambil hati fans Indonesia? Ya. Nah ini penting nih, karena selalu saya analogikan timnas itu seperti tentara, masyarakat fans bola itu seperti masyarakat. Ini harus ada satu kesatuan nih, gitu. Tanpa fans yang solid itu susah untuk pelatih itu berkreasi. Nah ini juga tantangan tersendiri ya. Artinya PR-nya harus bagus. Iya. Ya, PR-nya harus bagus. Label-label yang mungkin membuat mereka terbebani juga ini mungkin harus dihindari gitu. Oke. Saya pikir juga catatan-catatan yang bagus bagi seorang John Hartman ya di sini. Dia membawa Kanada itu kan setelah 36 tahun. Ya. 86 kemudian baru dia lolos di 2022. Suatu hal yang sangat baik dan dia juga berasal dari football development. Jadi ini orang perlahan ya dia akan bawa. Makanya kontraknya nanti sampai 2030 4 tahun dari 2026 start di Januari nanti itu arahnya akan ke Piala Dunia kan. Makanya dia agak pelan, dia development yang memang bagus. Kemudian dia pernah dengan U23 ya Kanada. Jadi sekarang dia datang ke Indonesia bukan hanya tim senior, itu paket. Paketnya apa? Paketnya tim senior dan U23. Iya. Sama kok saya lihat dengan STY sebelumnya juga kan menangani bahkan sampai di U20. Mempersiapkan kita di Piala Dunia yang gagal waktu itu kan. Dan akhirnya dipakai di U23 dan sukses. Jadi Qatar kita masuk 4 besar itu. Piala Asia dan hampir lolos ke Olimpiade. Dan sekarang akan dicoba oleh John Hartman untuk bisa melakukan itu. Dan saya pikir dia oke. Nah kalau bicara dengan Putih sama Bung Harpa juga bilang sama Bung Haryo, saya pikir dia orang yang tepat kan. 2 kali medali perunggu di back to back 2012, 2016 di Olimpiade. Itu nggak gampang. Dan dia lakukan. Jadi kalau dia bisa memberikan tambahan ilmu buat pelatih siapapun, pelatih putri, keberadaan John Hartman bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Karena dia itu matang baik di New Zealand sampai di Kanada. Bahkan Kanada itu di perempat final Piala Dunia loh ketika masih ada dia. Jadi untuk putri. Jadi ini orang yang bagus. Jadi dia datang pada saat tepat dan dia bisa membantu tim putri juga untuk memberikan masukan-masukan. Bisa juga dimanfaatkan. Karena kan kita sudah kontrak dia. Jadi kita bisa pakai tenaga dia juga. Walaupun dia hanya di U23 dan tim senior. Saya pikir ini suatu hal yang pas. Ya. Kalau bisa melihat juga dari track record dia menangani Kanada, 62,0 rata-rata menang. Persentase menang itu tinggi. Dari 58 pertandingan, 36 menang, 8 imbang, dan hanya 14 kalah. Itu tinggi. Jadi kira-kira 3 pertandingan 2 dia menang ya kurang lebih ya. 62 loh, bukan di bawah 50 loh. Kalau 62,02 itu seorang pelatih tinggi. Katakan ini. Jadi bisa saja kita harapkan dia bisa membawa Indonesia lebih baik. Tapi kan tidak terlalu instan untuk mengharapkan ekspektasi terlalu tinggi. Oh harus tahun ini harus begini. Jangan, pelan-pelan dong. Nah, ujiannya akan ada di FIFA Series kan nanti bulan Maret. 23 sampai 31 Maret itu jadwal FIFA Series. Ya, ada Finlandia di sana, ya. Sudah bahas dengan Harpa tadi, ada dari Karibia, Oceania. Nah, itu ada. Baru melompat ke Asian Cup nantinya. Drawingnya tanggal 15 Januari, nggak lama 2 minggu atau 3 minggu lagi. Untuk menentukan siapa lawan Indonesia yang akan dipegang. Iya, yang akan dipegang oleh John Hartman. Jadi di Asian Cup loh. Itu di antara Juli. Baru masuk di September, Oktober itu nantinya jadwal itu ada namanya itu kayak Nation League ya. ASEAN ya. Nation League itu sama seperti di Eropa. Itu bagus. Jadi itu jadwalnya padat buat kita. Ada tontonan bagus di GBK buat kita atau PSSI mau taruh di mana tapi ini jadwalnya padat sebelum ke Piala Asia ya. Januari Piala Asia. Jadi itu yang akan menjadi tantangan bagi John Hartman. Semoga yang terbaik tentu kita bisa mengharapkan bagi dia gitu. Nah, tapi kalau dan soal kawasan tadi ya, maksudnya kan orang Inggris ke kawasan Oceania survive, ke kawasan CONCACAF
survive juga dan berprestasi. Sekarang dia ke kawasan Asia. Iya. Artinya mungkin Dia bisa adjustment kan. ya Iya. dari situ. Walaupun mungkin medan perangnya agak unik nih Agak di unik. Asia Tenggara. Beda nih Nah, pasti ya. Itu sebenarnya peran dari Alexander Zverev itu diperlukan dan juga stakeholder lain mungkin di federasi yang paham sepak bola lokal. Oke. Jadi supaya dia kasih masukan nih, di sini ranjaunya di sini, yang bagus di sini gitu. Jadi dengan kemampuan tadi yang Mas Aryo katakan dia punya adaptasi, dia kan juga perlu informan nih Yes. untuk tahu do and don'ts-nya di sini. Nah, itu penting tuh. Karena kadang-kadang banyak atribut dari seorang pelatih itu bagus secara teknikal, tapi kemudian atribut sekelilingnya itu tidak mendukung, akhirnya mendrag down dia. Itu yang kita harapkan. Artinya kerjasama di federasi, fans untuk mendukung dia secara positif itu diperlukan gitu. Kalau waktu itu kan sempat agak gimana ya katanya lucu-lucunya katanya. Tapi terakhir katanya udah kompak ya Papi. Kompak. Kompak. Harus kompak. Katanya Udah sih kompak. begitu. Rapat Exco itu sudah menyatu mereka untuk menentukan satu nama itu. Oke. John Hertman-nya lewat rapat Exco yang dibangun dengan baik. Karena memang begitu. Harus memang akur-akur. Harus Untuk bisa akur lah. menyelesaikan kan 2 tahun dengan 2027. Iya. 1 tahun sebulan lagi lah. Ada pemilihan lagi kan. Jadi biar smooth bawa ke sana lebih enak. Harus tentunya. bersatu padu ya. Jangan kita gontok-gontokan di Iya, dalam. jangan. Iya. Kalau di dalam mungkin nggak apa-apa. Iya. Tapi Apa di namanya, luar beda jangan pendapat. kelihatan. Nah, begitu keluarnya, keluar harus iya. kompak. Iya. Gitu. Iya. Harus satu suara ya, Bu. Betul. Tapi menyambung soal development itu tadi ya dari John Hartman, kan memang dia rekam jejaknya ini pernah memegang tim putri, tim junior hingga senior gitu. Nah pertanyaannya tadi Bung Ropan sempat bilang juga di sini nanti jadi satu paket juga U23 sama senior. Nah pertanyaannya apakah memang dari federasi nanti dari PSSI akan memberikan kendali penuh dari kelompok umur hingga senior seperti yang ia lakukan di Kanada nantinya gitu? Apakah akan diberikan tuh Sudah pasti. kendali? Wah, Sudah pasti sudah diberikan. pasti. Jadi full diberikan ke dia. Menangani tim senior sudah pasti dong. Sama tim U23. Itu yang menjadi tanggung jawab dia. Kalau soal putri itu kan ada pelatih lain. Ya. Tapi bisa dimanfaatkan yang saya bilang tadi. Bagaimana dia bisa mendapatkan prestasi yang bagus dengan tim putri Kanada, bisa dia tularkan ke Indonesia untuk memberikan masukan-masukan Ya. kepada pemain, kepada Pelatih, pelatih. ya. Dan kalau soal jadi pengapel juga bilang bagaimana bisa mengambil hati dari penonton, saya pikir dia pasti akan datang ke sini dengan dapat masukan-masukan yang banyak. Tidak mungkin dia tiba-tiba datang dia nggak tahu apa-apa. Iya. Ya. Dia pasti akan belajar kenapa Clifford begini, Iya. pelatih sebelumnya begini. Dia akan tahu itu dan pasti Alexander Zverev sudah memberikan masukan-masukan itu. Pertemuan juga di sana kan pasti kita nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi cukup lama kalau 2,5 jam berbicara banyak dengan dia. Dan ketika dia datang dia akan tahu kendalanya di mana, maksud di mana, pasti dia akan cepat. Dan satu modal yang bagus bahwa dia akan lama tinggal di Indonesia. Itu yang akan membuat kedekatan dengan supporter kita itu makin bisa dibangun dengan baik. Karena dia akan start di Januari dan dia akan lebih lama itu sampai di Maret. Ya. Di Maret dia akan lama di kita sini untuk bisa membuat tim kita lebih baik lagi untuk bertanding di sana. Karena itu penentuan dia akan panggung pertama bagi seorang pelatih timnas itu di Maret. Gitu. Kalau dia dapat lewat bulan itu dengan baik, pasti kepercayaan mulai datang ke Yes. ya John Hertman. Gitu. Itu yang dia akan lakukan. Jadi oke lah saya pikir ya. Dia akan lebih banyak menonton pertandingan di Liga Super Indonesia, berkeliling kemana-mana ke semua stadion itu penting. Ya bisa bersama-sama tukar pikiran dengan para pelatih, coach dari Liga Super yang ada di Indonesia 18 tim itu. Jadi ini baik kalau dia bisa lakukan semuanya gitu. Cuman para pemain terutama di Super League ini kalau lagi ditonton pelatih timnas jangan gugup. Suka grogi, gugup suka ya, gugup. suka grogi ya. Waktu itu kalau nggak salah Borneo lawan Malut apa? Patrick Kluivert datang kan ke Kiraha kan. Iya. Terus ada beberapa pemain katanya, waduh ada Kluivert saya malah gugup main. Termasuk Sayuri Brothers. Iya, Makanya iya, di pemanggilan dia pertama kan mereka nggak ada yang masuk tuh. Iya, iya. Karena memang lagi penampilannya di bawah performance kan. Iya, Jadi ya, emang kadang-kadang grogi juga ya kalau Ya ditonton. wajar lah. Wajar. Tapi sebenarnya kalau nggak ada apa-apa sih ya mentality harus tetap fight aja biasa gitu. Harusnya seperti itu. Tapi Mungkin pasti- kan Ada karena pemain lain juga yang bisa termotivasi kan. Makanya. Ini kesempatan Iya. nih ada pelatih timnas, Iya. gua mau tunjukin nih. Jadi Dia kan bagus. pelatih yang nanti tulus aja dia kan dia bermain. Bisa aja begitu. Bisa kelihatan. Karena kan dia pasti akan cari pemain-pemain lain. Karena sudah banyak pemain-pemain kita juga yang sudah mulai menua kan. Iya. Nah, tugas dari pelatih baru ini bagaimana untuk membentuk tim dengan mencari pemain-pemain yang usianya masih mungkin di bawah 26, di bawah 25 kan. Iya. Banyak di Liga Super lah. Makanya irisan dengan U23 penting banget gitu ya. Oh, iya. Karena kan memang paling nempel tuh. Paling Iya. nempel. Banyak U23 ke yang senior ya. siap untuk ngetok pintu ke senior. Nanti dari U20-nya Iya. juga naik ke U23. Pintunya kan dari situ, 23 ke senior. Dari 23. Jadi ya kalau selaras cara bermainnya, ya kita belum bicara filosofi lah ya. Tapi Iya. at least the way kita bermain tuh kan, misalnya U23-nya sama, timnas seniornya sama, ketika ada promosi dari U23 naik ke atas, ya mereka udah terbiasa bermain dengan Iya. ritme yang seperti itu gitu. Jadi memang paling pas sih kalau
di tim yang seperti kita sedang mencoba nge-build something, ya bagusnya 2-3 sama senior sih satu kendali sih. Iya, dan itu kan yang dilakukan oleh STY kan di 23 kan. Witan, Marcelino, Rido kan semua Ferrari datang dari situ kan. Yang diambil di 23 kan semua naik ke senior. Yang termasuk Justin Hubner juga kan. Strike ya. Strike. Bener. Ya kan semua dari situ semua. Dan pokoknya nanti begitu Januari mulai bekerja, mungkin akan diumumkan minggu ini atau minggu depan, itu silent aja, silent operation. Nah, Maret kemudian dia tunjukkan tuh, seperti yang Bung Ropan katakan, di GBK ternyata mainnya enak, bagus, ada filosofi yang kita bisa lihat di sana. Nah itu, terus akan balik. Orang akan, oke, let's give him a chance kan. Checkpoint berikutnya bulan Juni dan seterusnya. Dan orang akan akhirnya, bahasanya saya nggak mau bilang move on, tapi orang akan, let's Kita get beri together with kepercayaan. them. Iya, kan selalu seperti itu. Sesimpel itu. Step by step aja dulu. Iya, pelan-pelan. benar. Nggak bisa juga kita ujuk-ujuk. Harus langsung menang begini, 3-0. nggak bisa juga kan. Nggak ada. Apalagi timnas dengan klub beda. Ya, Iya. nanti Maret itu paling ketemu mungkin paling 3-4 banyak. hari. Iya, paling banyak itu. Yang backbone yang dari diaspora ya. Kalau dari Super League mungkin bisa tarik rem tangan 2 minggu Iya. atau seminggu. Tapi backbone yang dari luar negeri itu paling cepat mungkin 4 hari ya. Paling cepat. Dan bisa-bisa fullnya mungkin H-2. 2 hari doang. Iya, full. Gitu. Ya berarti penting juga sebenarnya untuk pencinta sepak bolanya untuk set ekspektasi juga berarti ya. Itu juga penting. Iya. Supaya nggak berekspektasi langsung tinggi gitu. Mensupport, Nanti tapi kecewa. penting itu. Iya, Mensupport supportnya dia. penting. Jangan dulu langsung tanpa ada ekspektasi berlebih. Pikiran-pikiran kali ya. negatif. Dia belum bekerja sudah dihajar. Belum bekerja. Soalnya Bung Ropan ada yang Iya. katanya Hurtman out, pemanasan dulu. Gitu kan. Jadi kita Pemanasan berikan dulu. dukungan aja dulu. Iya, iya. Dukungan yang positif buat dia. Iya. Tapi saya rasa, saya yakin mungkin 92% masyarakat Indonesia itu waras lah. Yes. Jadi yang tadi itu hanya bercanda-bercanda. Iya. Rata-rata mereka akan wait and see, memberikan kesempatan dan let the rest speaks lah bagaimana nanti. Ya kalau dari Gitu. Bung Arman kan tadi sebenarnya katanya pengumumannya akan before atau after Natal ya dalam waktu yang Iya. dekat-dekat Ini bukan satir ya, bener Iya, loh ini. iya, beneran. Tapi kan kalau menurut Pak Endri Irawan, anggota Exco PSSI ini kan menyebut bahwa pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia akan diumumkan paling cepat akhir Desember paling cepat 2005 awal Januari. atau paling lambat awal Januari. Iya. Nah, berarti kan let's say Januari ya. Ini kan ada waktu 3 bulan berarti sampai ke FIFA Series di Maret 2026 nanti. Nah, apakah waktu sekitar 3 bulan itu dirasa cukup ideal atau butuh waktu yang lebih lama buat adjusting dengan pelatih baru? Cukup ideal untuk apa dulu nih? Kalau untuk membuktikan bahwa dia pelatih yang tepat, nggak cukup. Butuh 1 tahun, bahkan lebih. Tapi kalau untuk mempersiapkan, ya cukup-cukup aja. Oke. Kan sekarang ada teknologi, ada komunikasi, pasti dia nanti akan melihat ke Super League, pasti juga seharusnya ya dia nanti akan terbang ke Eropa, paling nggak ketemu sekali 2 kali perlu lah. Sama kalau seperti kita siaran, kalau belum kenal kan perlu sekali 2 kali kita orangnya gimana sih karakternya, pasti perlu. Baca dulu ya. Nah, tapi apakah pertama kali kita siaran langsung tune in? Nggak juga, pasti masih ada ngeraba-raba. Nah seperti itulah posisi Hurtman, makanya tadi Bung Ropan katakan, Mas Aryo juga ya tetap kita kasih waktu pelan-pelan. Yang penting ada touch-nya nggak? Ada bagaimana dia menciptakan chemistry nggak? Iya. Cara komunikasinya gimana? Gesturnya gimana? Iya. Kemudian idenya tuh, oh dia arahnya mau ke sini nih, bener juga ya kita pahami. Jadi baru hilal awal aja gitu. Nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk menjudge pertandingan pertama, kedua, ketiga nanti melawannya siapapun, mau Finland atau mau New Zealand, itu langsung kita bisa menyimpulkan dia bagus atau jelek. Itu bisa aja pertandingan pertama kita kalah, tapi kalahnya seperti apa? Iya. Kemudian bagaimana semangat para pemain, kan kelihatan kan? Artinya apakah dia punya kemampuan juga memotivasi pemain. Karena saya dengar mungkin Bung Ropan bisa sama Mas Aryo bisa mengkoreksi atau menambahkan, dia ini salah satu kelebihannya katanya selain versatile dalam formasi, jago memotivasi juga. Iya. Nah, itu kan yang akan kelihatan nanti di di pertandingan nanti di FIFA Series, apakah itu bisa kita lihat atau tidak. Dan menilai dia juga jangan hanya 1-2 pertandingan di awal kan. Iya. Kasihan dia baru 2 bulan, 3 bulan tiba-tiba 1 pertandingan udah shoot out. Iya. Langsung udah ada hashtag. Iya kan? Hurtman 2 out. pertandingan. Jadi harus bisa melewati paling-paling 1 tahun ini, 2 tahun bisa melihat bagaimana kinerja dia. Dan kalau soal untuk bulan Maret yang dekat itu, saya pikir dia tidak akan merombak juga. Pemain itu bisanya habis-habisan. Paling 80-90% dia akan pertahankan. Karena kan chemistry-nya sudah dapat. Nggak mungkin ujuk-ujuk rombak total pemain baru, nggak mungkin juga. Sehingga saya pikir ini oke kalau dia bisa menangani, tinggal meneruskan kan apa yang dari STY berpindah ke Kluivert, cuma mungkin ada perubahan-perubahan apa soal taktik, ya itu urusan dia sebagai pelatih yang lebih tahu racikan apa yang dia akan lakukan terhadap timnas. Tapi bagus buat kita semua karena mendapatkan pelatih yang banyak opsi yang dilakukan. Jadi kalau bisa dikatakan dia bukan saja 3-4-3,
Dia bisa bermain dengan 4-2-3-1, 4-4-1-1. Jadi banyak. Jadi bagus kalau dia punya variasi sebagai seorang pelatih dengan opsi yang itu. Itu yang kita perlu dari seorang pelatih kan. Nah, makanya kita akan tunggu, kita akan lihat sebagaimana hebat sih maksudnya. Dia bisa merancang dan motivatornya dia sebagai seorang memotivasi itu perlu sebagai pelatih. Kalau pelatih cuma diam, bengong atau ngapain Atau senyum. kayak siapa nggak tahu ya. Bisa dijawab sama Harjo bisa jawab atau Harjo bisa jawab. Tapi kalau dia di lapangan seperti Simeone gitu kan, Iya. agresif, Membakar membakar tuh. motivasi. Itu yang perlu di tim kita. Dia ngotot, dia teriak terus, itu sepanjang penting bagus. Kalau cuma bengong-bengong, nggak lihat begitu atau makan susah juga. Iya kan, nggak bisa bikin apa-apa. Tapi kalau kita lihat sedikit ya dari latar belakangnya dia ya, ini kan dia orang berpendidikan ya di Northumbria itu di Durham. Kemudian cara dia melatih itu kelihatan sangat rigid, sangat penuh perhitungan walaupun dia punya improvisasi yang luar biasa juga. Saya tidak melihat dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Kluivert di Sydney Football Stadium. Artinya merombak total baik dari formasi dan juga gaya bermain. Tadi yang saya sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Ropan bahwa dia akan main hati-hati dulu nih. Main yang ada dulu, gaya bermainnya, formasinya. Baru dari situ dia akan mungkin memulai mempreteli 1-2 kalau diperlukan. Kalau memang bagus dia akan lanjutkan. Ini yang mungkin akan dia lakukan kalau melihat dari CV dia yang memang sangat edukatif lah gitu. Jadi ya which is itu yang sebenarnya harus dilakukan. Nanti baru kalau Juni dia mau lakukan perombakan 1-2, bahkan nanti Juli nanti dia akan melakukan sesuatu yang berbeda, itu ada waktunya. Jadi nggak ujuk-ujuk. Dan untuk Step Juli by pun step, ya. atau ya mungkin turunkan tim terbaik ya, Bung Ropan ya. Juli. Harusnya. betul. Karena kan nggak ada batasan juga yang terlibat dengan klub ya. Artinya mereka lagi free, bisa saja datang untuk memperkuat timnas kita. Harusnya kalau Jai datang dan Ragnar dan kawan-kawan sih harusnya sih masuk tuh barang ya. Justru itu kita pengen lihat tim kita terbaik yang memang bisa mengalahkan tim-tim yang selama ini sulit kita kalahkan gitu kan. Selama ini kan terbatasi ya. Kita nggak ketemu Thailand dengan tim terbaiknya. Kita juga nggak. Bayang Vietnam doang yang satu grup kan. Kita ketemu kita tim terbaiknya, ternyata kita memang terbukti lebih baik dibandingkan Vietnam di tim seniornya. Tapi kan itu belum teraplikasi ketika melawan Thailand seperti apa. Kalau kita bisa ngelihat itu, emang sangat luar biasa sih. Kalau ya akhirnya kita bisa mengangkat trofi akhirnya dan mengalahkan tim-tim yang selama ini memang menjadi penghambat utama kita dalam mengambil trofi gitu. Dan yang tadi menarik adalah ketika Kluivert datang, kenapa ekspektasi publik tinggi, kenapa posisi Kluivert menjadi sulit. Ya karena kan ujaran di awal oleh federasi mengatakan bahwa ini pelatih yang akan memperbesar peluang kita lolos ke Piala Dunia. Itu udah menjadi blunder yang besar. Dan label itu kan. Dan label itu. Dan itu kan ya. akhirnya diserap oleh publik bahwa di bawah Kluivert peluang kita lebih besar nih untuk masuk ke Piala Dunia. Melihat permainannya, kita kan langsung kok begini untuk lawan Australia kan, itu kan menjadi pertanyaan pertama dan kita bicara 3 bulan kan. Dia datang di Januari, pertandingannya di bulan Maret ya. Maret 20-an. 20 kalau salah. Lawan Australia kan seperti itu gitu. Nah, posisinya mungkin sama dengan Hartman. Cuman kan Hartman kan jangan diberikan label bahwa ini pelatih akan membawa kita naik level. Betul. Silent aja. Iya, kita bicara sebuah pelatih yang emang harus nge-build tim ini. Kita bicara 2030 lah. Emang target kita adalah 2030. Kalau bisa berbicara di Piala Asia 2027 ya luar biasa gitu. Tapi kan nggak sebagai jaminan ini pelatih datang akan langsung melakukan itu dan jangan dilabeli juga oleh federasi bahwa ini pelatih akan menjadi masa depan kita yang luar biasa. Jangan berisik di awal gitu. Biarkan dia bekerja. Pasti dia melihat kemarin tim di bawah STY main kayak apa, tim di bawah Kluivert main kayak apa. Oh, kekuatan kita sebenarnya bermain seperti ini. Dia kan pasti punya kemampuan untuk bisa analyze itu dan dia akan praktikkan dengan tim kita. Setuju bahwa 80-90% memang tim terbaik kita memang ini gitu. Tinggal dalam 3 bulan itu nonton Liga 1, siapa yang bisa masuk, siapa yang harus diganti. Nah itu kan yang akan berjalan selama 3 bulan itu menuju pertandingan pertama di bulan Maret. Ya kalem-kalem aja kayak futsal. Kalem. Iya, yang orang lain malah mungkin gak expect ya karena kita nggak pernah juara. Kemudian juara itu kan relativitasnya kan luar biasa kan. Jadi kalau menurut saya nih AFF nanti itu kunci. Kunci ada 2 nilai plusnya kalau kita bisa mengunci itu, terlepas dari mau dibilang pakai pemain begini pasti penanganan masalah. 1 untuk memberikan kepercayaan diri kepada tim, kepada pelatih, mendapatkan mosi percaya itu penting untuk menatap
ke bulan Januari 2027 Piala Asia. Yes. Dan yang kedua juga tentunya untuk mungkin memuaskan dahaga masyarakat. Iya. Karena apapun caranya selama itu fair, kalau kita juara AFF pertama kali dalam 40 tahun, pasti apresiasi itu nggak mungkin nggak akan kita torehkan ke mereka. Mau orang, bahkan kalau orang yang misalnya entah gimana dia nyinyir, mereka yang akan dihajar. Iya. Akan dapat simpati nih si John Hartman dan kawan-kawan Iya. bahwa kalau mereka bisa mengunci AFF dan kemudian mereka pemain pelatih bisa menatap Piala Asia dengan percaya diri dan mudah-mudahan di sana bisa minimal menyamai apa yang ditorehkan oleh Sintayong di 2024 di Iya. Qatar. Walaupun orang banyak bilang itu piala ciki ya. Ya ada Iya. Tidak peduli lah. Iya, Nggak peduli kalau lah. udah dapat Iya, piala yang pasti orang penting akan ada 6 pialanya kali ya. kita runner up cukup lah. Iya. Ya, ketujuh harus juara. Iya, harus Siapa juara. tahu ya. Siapa Iya. tahu. Siapa Kita tahu. selalu Semoga. berekspek terlalu tinggi, tapi siapa tahu John Hartman bisa mengubah semua itu. Dia adalah pelatih Amin. pertama yang bisa membawa juara. Siapa tahu. Siapa Iya, Yang tahu. ada siapa di sana. tahu, ya. Tapi kalau semua pemain dari luar bergabung, Harusnya sih ya. harusnya kita juara. Ya. Harusnya kalau semua ada. Amin. Ya kan kalau ada semua Martin Paes, Audero, ada semua ya Kevin Dix, Verdong, Jai Ises, sulit melawan kita. Bener, Dan gini ya, sulit. 2025 ini kan kita kayak orang udah tenggelam tuh ya. Kalau Iya. main game tuh udah tinggal dikit nyawanya nih. Terombang-ambing ya. Jadi sekali dia ada dapat something aja itu sebenarnya udah kayak positif gitu. Iya, Jadi dia iya. tuh udah bottom rock sebenarnya sekarang. Jadi dia ada Benar, satu benar, dapat benar. piala aja, luar biasa gitu. Itu Iya. makanya dari jauh-jauh hari siapapun nanti yang latih kunci tuh AFF. Udah dibungkam semua orang anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya. Jadi Raja ASEAN-nya valid ya. Iya, biar bisa valid tuh Sebuah Raja trofi. ASEAN-nya. Trofi Karena ya. semua Iya. trofi Ya kan? ada. Apalagi Jai Ises yang angkat. Wih. Bayang. Bagja. Ya, kan? Setelah hajar Thailand 3-0 di final misalnya. Amin. Misalnya. Contoh Amin. kan. Orang ingin Amin. lihat. Kalau Vietnam sudah Mas Arya bilang kan. 2 kali kita hajar Vietnam kan. Clean sheet semua lagi kan. 1-0 di Jakarta dan di 3-0. sana 3-0. Tinggal Thailand dan terutama Malaysia juga. Iya, iya. Biasanya kalau manifesting sebelum tahun baru nanti dikabulin kok. Apalagi kita manifestingnya rame-rame. Jadi semoga nanti dikabulkan oleh semesta ya. Oke, terakhir ya. Ini kan seperti yang Bung Harpa bilang, di tahun 2025 ini kan kita penuh kesedihan, kekecewaan. Kalau kata Bung Harpa kemarin apa Bung? Nggak lolos Piala Dunia sedih, nggak Merenung, masuk SEA Games. merenung. Oh iya, merenung ya. Kalau 2024 kita tutup dan senyum, kalau 2025 merenung. Ya merenung kan bagus, berarti kan dia Iya, benar. kontemplasi ya, introspeksi. Kemarin ada yang kurang, ada yang apa. Nanti mudah-mudahan 2026 Merenung sambil berharap apa di tahun depan nih. Iya. Gitu kan. Iya. Kenapa gua gagal 2025 nih? Gitu kan. make mistake but don't lose the lesson. Nah, itu berarti kan di tahun 2026 nanti, di awal 2026 harus jadi fondasi baru. Bisa dibilang kita start fresh ya harusnya. Iya. Dengan Mudah-mudahan. kesedihan yang ada di Mudah-mudahan. belakang, kita start fresh. Nah, apalagi kita juga menantikan akan ada program-program apa juga dari federasi, dari pelatih juga. Nah, pertanyaan $1 juta untuk menutup episode hari ini. Apa sih sebenarnya evaluasi bagi tim kepelatihan dan federasi juga tentunya, agar momen pahit di tahun 2025 kemarin di mana kita sedih dan merenung tidak terulang lagi di 2026. Tadi kan Mas Sabto udah bilang jangan sampai ada narasi-narasi Yeah. pendukung dari federasi yang juga membuat harapan masyarakat semakin tinggi juga. Tapi ada faktor lain nggak? Ya kuncinya tadi sih satu suara itu kan. Ya, Tadi udah ya. udah bicara Di dalam- mana? Di do, re, mi, apa di mana? Fa aja, Pak. Iya. Apa? Dan menurut saya ini kalau bicara ya federasi harus tentukan sekarang salah satu misalnya ada juru bicara yang tepat. Nah, itu Gitu, dia. juru bicara di tim nasional. Kalau menurut Noella sih Bung Ropan. Noella juga musuh cewek. Kalau nggak berdua. Iya kan, musuh Oh, cewek. duet. Berdua ya. Sehingga tidak semua orang berbicara kan. Iya. Exco ini berbicara ini, Iya. Exco ini berbicara ini, wakil ketua umum misalnya berbicara. ketua- Manajer ini. Kasih aja satu. Jadi hasil itu dia yang ngomong. Iya. Ya, jangan ambil dari Exco, jangan ambil dari luar yang profesional. Ya. Iya. Ngerti bola semua Iya. dan dia bicara. Itu lebih bagus. Jadi satu pintu kan. Betul. Yes. Itu enak. Jadi Iya. nggak apa-apa semua bisa berhadapan dengan wartawan bagus, ya dengan supporter oke. Jadi semua dari dia gitu. Ada Satu pemain pintu naturalisasi ya. yang baru masuk bisa dibicarakan ke dia, gitu. Dan satu ya kalau soal media, kalau menurut saya ya itu nggak usah terlalu takut dengan suara-suara di masyarakat gitu. Berkali-kali saya bilang, kalau tim nasional bagus, nggak usah diapa-apain, kita semua puji. Pasti dong. Iya. Pasti dong. Kontennya Bung Ropan saya pasti muji. Tapi kalau nggak bagus, apalagi fatal, pasti kita kritik juga. Jadi nggak usah takut orang itu berbicara apa, secara natural itu akan mengikuti apa yang akan mereka lakukan. Dan tadi ya benar, dilengkapi dengan satu PR yang bagus, Yes. yang
ketika keluar itu mereka udah tahu apa yang mesti dikatakan. Do and don't-nya juga mereka paham dan harus yang memang berlatar belakang ngerti sepak bola. Ya. Nah, itu memang tidak ujuk-ujuk membuat kita bakal juara juga, tapi itu membantu usaha setiap insan sepak bola, mau pelatih, mau asisten pelatih, mau ketua umum untuk mencapai target ataupun apapun goals yang kita inginkan. Iya. Jadi fokusnya pelatih ya melatih, Iya. gitu. Nggak lagi terganggu dengan fokus-fokus di luar gitu Iya. ya, di mana suaranya berbeda, banyak pihak berbicara berbeda, kita harus percaya yang mana. Harusnya kan emang satu suara dari federasi gitu, dan ya emang urusan media jelas Penting. jangan takut dengan media, jangan batasi media, Yes. Ya. jangan pilih-pilih media. Kita semua sama kok, kita mau timnas kita yang terbaik, Ya. dan kita jebolan wartawan, kita pasti search kok, kita pasti riset kok untuk ngomong gitu, nggak mungkin kita asal ngomong gitu kan, pasti kita punya landasan yang kuat untuk beropini, dan opini kita bukan pastinya benar, biasanya pasti benar lah ya kalau kita bicara. Minimal berdasar. Iya Berdasar, berdasar, iya. ada landasan kuatnya kenapa kita beropini seperti itu gitu. Jadi jangan yang ini opininya keras nih, jangan dikasih akreditasi, kan jangan begitu juga. Itu harus menjadi perbaikan juga dari sisi federasi gitu. Jadi ya kita emang ingin mengangkat timnas kita ini secara bersama-sama kok. Kita nggak mau biarin aja lah si pelatih ini biar kita pecat aja, kan nggak mungkin kita melakukan hal seperti itu gitu. Iya, iya. Ya, berarti emang harapannya semoga di tahun yang baru ini ya itu tadi ya kita start fresh, dari federasi juga semakin baik, dari timnas kita dengan pelatih baru juga semoga performanya semakin baik Amin, juga. amin, Biar amin. kita Semua bisa harus jadi King Asia sesungguhnya ya. ASEAN dulu, ASEAN dulu. sorry, King ASEAN. ASEAN dulu. Terima kasih Mas Sabto, Sama-sama. terima kasih Terima kasih. Bung Ropan, terima kasih Thank Bung you Harpa, semua. Happy New Year untuk teman nalar semua. Kalau kalian punya opini lain mengenai sosok pelatih baru yang akan melatih timnas Indonesia, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channelnya Nalar Sport TV. Bye!